Nabung 80.000 emas di dunia lain untuk pensiun chapter 13 bahasa Indonesia. POD Novel Official. Bab 13. Akhirnya toko dibuka. Pekerjaan renovasi selesai tanpa masalah, rak built-in semuanya sejajar, tirai, perlengkapan pencahayaan, dan lainnya semuanya selesai. Peralatan keamanan dimatikan karena sekarang jam kerja. Rak dilapisi dengan item dengan teks deskriptif dan label harga terpasang. Listrik dan hal-hal yang berhubungan dengan gas di ruang tamu telah selesai. Para kontraktor tenaga surya yang gigih ingin melakukan pemasangan, diakhiri dengan memberitahu mereka bahwa itu akan dipasang di pulau terpencil dan mereka menjelaskan instruksi pemasangan berulang kali. Kamar mandi ternyata lebih sederhana dari yang dia kira. Sebagian besar karena dapur awalnya memiliki alur drainase, bak mandi baru saja ditempatkan. Mengatur peralatan air panas dan pipa gas tidaklah terlalu sulit dengan bantuan Kunz dan murid-muridnya. Itu peralatan yang tidak mereka ketahui, bagi mereka sesuai dengan penjelasan dan instruksi Mitsuha, pengrajin itu menakutkan. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Mitsuha pergi untuk menyapa 3 bangunan tetangga di sisi lain dengan set handuk hadiah dan dipuji karena masih muda namun mengagumkan. Mereka terkejut dengan handuk yang lembut. Dia tidak lupa untuk mengiklankan bahwa barang-barang itu dijual di tempatnya. Selain itu, dia mencetak lusinan selebaran yang dibuat di PC rumahnya dan mendapat izin untuk menempelkannya di tempat-tempat seperti atap restoran pilihannya dan toko Lutz. Karakternya ditulis tangan dengan mouse jadi agak tidak teratur, tapi menarik. Dengan persiapan yang matang tersebut, akhirnya kami sampai pada pembukaan toko hari ini. Mitsuha sedang duduk di bawah meja akuntansi di dekat pintu masuk dengan semangat tinggi di mana orang bisa melihat bagian dalam toko. Untuk General Store Mitsuha ini, jam buka jam 10. Jam tutup jam 16. Tidak ada istirahat makan siang. Dia makan brunch sebelum buka di pagi hari, dan banyak makan siang di sore hari. Sangat mudah untuk menambah berat badan saat makan malam terlalu larut. Mitsuha harusnya menambah berat badan. Karena hanya ada satu karyawan, pada saat-saat seperti toilet, ketika arus pelanggan terganggu, dia akan memasang tanda waktu istirahat di luar pintu untuk sementara dan mengunci dengan kunci. Jika tidak terganggu, bertahanlah. Jam 11. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Nah, ini hari pertama, dan keberadaan tokonya belum banyak diketahui. Itu juga selama jam kerja. Saat makan siang, seseorang yang keluar untuk makan mungkin akan mampir. Jam 13. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Jam 15. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Jam 16. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Ini adalah waktu tutup. Mitsuha jatuh pingsan di posisi akuntansi yang sedih. Nah, ini masih hari pertama. Berbeda dengan opening sale di supermarket di Jepang yang diiklankan di koran, opening sale lah. Haruskah aku mengecatnya dengan warna merah? Hari kedua pembukaan. Jam 11. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Jam 13. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Jam 15. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Jam 16. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Ini adalah waktu tutup. Mitsuha jatuh pingsan di meja akuntansi dengan perasaan sedih. Haruskah aku membuka toko sampai semua orang selesai bekerja dan pulang ke rumah? Tidak, itu masalah besar. Masalah besar, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ini sangat penting sejak awal. Untuk saat ini, mari kita pikirkan sesuatu jika hari esok tidak bagus. Hari ketiga pembukaan. Jam 11. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Jam 13. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Jam 15. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Dewa. Ciririn. Mereka ada di sini. Selamat datang. Ada 3 orang gadis yang mengenakan pakaian hemat tapi sepertinya sudah dibersihkan dengan rapi. Toko ini baru saja dibuat, kan? Salah satu dari 3 gadis itu bertanya.
Ya, aku baru buka sehari sebelum kemarin. Silakan luangkan waktu kamu dan lihat. Terlalu gigih itu kontraproduktif. Mitsuha sangat senang melihat gadis-gadis itu perlahan-lahan melihat sekeliling rak satu persatu. Sepertinya gadis-gadis itu sedang melihat-lihat di pojok perlengkapan utilitas. Apa ini? Scales remover? Salah satu gadis itu mengangkat suara yang sepertinya bingung. Ya, memudahkan untuk menghilangkan sisik ikan dan sangat berguna untuk memasak ikan. Mitsuha menjawab dengan cepat. Tapi, memasak ikan. Hapus sisik ikan? Hah? Apakah ada yang aneh? Gadis-gadis yang saling memandang sejenak pindah ke rak berikutnya. Peralatan dapur. Senter. Jam meja. Alat tulis. Sementara menariknya melihat berbagai produk sudut barang utilitas, tidak ada tanda-tanda pembelian sama sekali. Sudut kecil berikutnya, sudut mewah. Bukan itu juga. Setelah itu, kaki gadis-gadis itu berhenti. Sampo. Ini dia. Ya, itu membersihkan dan melembabkan rambut yang rusak, obat ajaib untuk wanita. Ada sabun di dunia ini. Namun, primitif dan tidak efektif, juga baunya tidak enak. Itu masih mahal, dan hanya bangsawan dan orang kaya yang menggunakannya. Juga ketika mencuci rambut seseorang yang terbaik, adalah melarutkan sabun kemudian menggunakannya, itu bukan sesuatu yang sangat berguna bagi orang biasa. Dan, ada cairan pencuci rambut di wadah jenis pompa ini. Selain itu, ukurannya ekonomis. 8 koin perak, ya. Penginapan biasa dengan makan pagi dan sore harganya 4-5 keping perak. Sebagai penggunaan uang saku rakyat biasa, itu tidak murah. Namun, efektivitas biayanya tidak sebanding dengan sabun yang tersedia secara komersial. Bagaimanapun, sabun di sini menjadi licin dan langsung menghilang. Beatrice mengeluh tentang itu di rumah Eyal. Lain kali aku akan memberinya hadiah. Pelanggan, sangat disarankan, sangat murah bahwa kamu dapat menggunakan puluhan kali dengan sekali pembelian dan mendapatkan rambut yang indah. Puluhan kali? Mungkin gadis-gadis itu adalah pelayan atau semacamnya. Mereka tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berdandan tetapi memiliki dandanan pribadi yang kaku. Jadi untuk menghemat waktu merawat rambut tidak ada orang yang berambut panjang. Kamu harus bisa menggunakannya cukup sering. Tidak perlu memercik, percikan seperti air sabun yang meleleh. Ya, atas reputasi toko ini. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Para gadis berdiskusi, dan dengan lembut meletakkan sampo di tangan mereka di rak sebelum aku menyadarinya. Tunggu sebentar, akan aku tunjukkan. Seseorang dapat mencobanya secara gratis. Gadis-gadis itu saling bertatapan. Apa yang kita lakukan? Aku penasaran, tapi waktu terus berjalan. Kami memutuskan untuk makan sesuatu yang enak karena hari ini adalah hari libur yang ditunggu-tunggu. Pembeli aku yang sudah lama ditunggu. Pelanggan pertama aku. Mitsuha sedang marah. Untuk beberapa alasan, dia terpojok seolah semuanya sudah berakhir. Dia membiarkan pelanggan ini melarikan diri. Pelanggan pertama, jangan biarkan mereka melarikan diri, jangan biarkan mereka melarikan diri. Mengerti. Aku akan membawakan makanan enak. Aku akan membawa mereka keluar. Aku jamin mereka benar-benar enak. Lebih enak daripada dari restoran. Gratis, gratis. Jadi silakan coba. Apakah mereka memiliki belas kasihan dalam keputusasaan Mitsuha? Gadis-gadis yang kesulitan menolak bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan wajah yang bermasalah. Dan akhirnya, aku mengerti. Kalau begitu, tolong. Aku melakukannya. Hanya kali ini aku berterima kasih atas penampilan yang terlihat seperti anak kecil ini. Kalau begitu, silakan datang ke sini. Menempatkan tanda penutup di pintu dan mengunci dengan kunci, Mitsuha memandu gadis-gadis itu ke belakang dapur.
Kemudian memberitahu gadis yang maju sebagai penguji untuk melepas pakaiannya, yang juga memakai celana dalam, menyalakan sakelar penyalaan sistem pasokan air panas. Mengoperasikan tuas pancuran dan memastikan suhu air panas. Apa ini? Air hangat, bukan, air panas? Apa ini? Gadis telanjang yang memasuki kamar mandi mengeluarkan suara terkejut. Dua orang lainnya juga melihat ke kamar mandi. Kalau begitu, silakan duduk di sini. Gadis itu terkejut namun duduk di kursi mandi sesuai arahan Mitsuha. Dia terkejut karena air panas tiba-tiba disiram ke atas kepalanya, tetapi berangsur-angsur menjadi menyenangkan. Mandi adalah kemewahan bagi rakyat jelata. Mereka menyeka tubuh mereka dengan handuk yang dibasahi air hangat dari baskom, lalu menyeka rambut dengan handuk yang diperas. Itu sebabnya rambut mereka berminyak dengan sebum. Untuk menggunakan air panas semewah ini. Dan tanpa heran, baptisan berikutnya sudah menunggu. Sampo. Kali ini sampo 2 dalam 1. Rasanya merepotkan kalau pakai terpisah, jadi Mitsuha awalnya juga pakai sampo 2 in 1. Shaka. Ini buruk. Tidak ada gelembung karena terlalu kotor. Shaka. Belum. Shaka. Baik. Shaka. Maaf, biasanya hanya sekali tidak apa-apa, tapi karena sangat kotor akhirnya menjadi 3 kali. Mentah. Gadis-gadis yang disebut kotor menangis. Maaf. Aku juga akan melayani sampo tubuh sebagai permintaan maaf. Mitsuha buru-buru menghujani tubuh gadis itu dan memberikan sampo tubuh. Seperti yang diharapkan, dia siap ingin menghindari permainan sabun darat. Dia mengeluarkan jumlah yang sesuai ke telapak tangan dan menginstruksikan untuk menyebar ke seluruh tubuh untuk mencuci. Wah. Ini luar biasa. Baunya enak. Setelah menyelesaikan demonstrasi dengan selamat dan keluar dari kamar mandi, Mitsuha menyerahkan handuk mandi ke subjek. Gadis A, cepat-cepat membersihkan air dan menyiapkan pengeringnya. Wah, apa ini? Begitu lembut, untuk gadis A yang membuat keributan lagi. Serangan pengering. Ya. Gadis A berteriak, tetapi begitu dia tahu tidak ada bahaya, dia menikmati pengering. Sungguh, ada apa dengan tempat ini? Itu terlalu luar biasa. Gadis B yang penasaran melihat situasinya, gadis C juga tercengang. 3 orang yang kembali ke toko itu bermasalah. Aku pasti ingin mencuci rambut. Tapi aku juga ingin membasuh badan. 8 perak untuk masing-masing. Hari ini, di masing-masing dompet mereka ada 12, 9, dan 10 perak. Setiap orang hanya dapat membeli salah satunya. Setelah menebak alasan masalah mereka, Mitsuha mengusulkan solusi. Kalau begitu semuanya, bagaimana kalau setiap orang mengeluarkan 8 koin perak, membeli masing-masing 1 pencuci rambut dan sabun mandi dan membagikannya di antara 3 orang? Bukankah itu lebih dari 8 koin? Mendengar ucapan gadis B, Mitsuha mengulurkan kotak beludru indah berukuran sekitar 30 cm dengan 4 sisi sambil tersenyum. Di dalamnya ada tak terhitung cincin, gelang, kalung, dan kalung bersinar indah yang tak terhitung jumlahnya. 1 untuk 8 koin perak, masing-masing. Bab 14. Memancing di A dan B. Baiklah, tolong tunggu di sini sebentar. Mitsuha berkata begitu dan setelah membimbing gadis A, B, dan C ke tempat duduk di meja dekat sudut dapur, dan menuju ke panci besar di dekat kompor gas. Kursi-kursi ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Mitsuha sejak awal sebagai persiapan untuk tamu pribadi yang akan datang suatu hari nanti. Mereka memiliki debut cepat yang tak terduga. Dapurnya sendiri juga telah direnovasi, didekorasi dengan elegan daripada struktur aslinya yang praktis meskipun tidak dipoles. Air panas digas juga adalah sesuatu yang diletakkan di atas kompor sebelum pergi ke kamar mandi untuk demonstrasi. Itu mendidih sebentar. Apa itu? Ada api yang keluar. Kamu terus mengatakan apa sejak beberapa waktu lalu?
Aku tidak bisa menahannya. Apalagi yang bisa aku katakan? Tapi, ada apa dengan rambutmu itu? Aku seharusnya menjadi kandidat. Gagal. Kami membelinya sehingga kamu bisa mencucinya nanti. Kalau dipikir-pikir, rambut gadis itu halus. Kita seharusnya menyadarinya saat melihatnya. Ya. Itu dalam pendidikan master, seorang hamba perlu mengamati mata dan kebijaksanaan untuk menggunakan informasi dengan benar. Kamu melakukannya dengan baik untuk diingat. Kamu tidak banyak ingat. Saat edisi anak perempuan membuat keributan, Mitsuha membawakan hidangan pertama. Cepat. Ini hanya beberapa menit. Pertama adalah supnya, ini minestrone. Kamu membuat sup begitu cepat. Meskipun dia terkejut, dia menyendok dengan sendok dan minum untuk saat ini. Lezat. Sesuatu terasa kuat dan dalam. Apakah itu jauh lebih baik daripada makanan yang aku makan di Mensha? Dan saat kita selesai minum supnya, hidangan berikutnya. Kenapa begitu cepat? Baru-baru ini diputuskan bahwa kamu akan menyajikan makanan untuk kami. Datang dari laut, ikan ekor kuning dan lobak yang direbus. Ikan. Mereka punya reaksi kuat terhadap ikan seperti sebelumnya. Apakah itu tabu atau semacamnya? Seburuk itu, tidak, mereka makan dengan normal. Tampaknya sup kuning kaleng dan paket plastik lobak memiliki respons yang moderat. Oke, baris berikutnya. Ini adalah daging sapi panggang, mohon berikan sedikit saus dan nikmatilah sendiri. Aku membeli ini untuk makan malam, yang enak. Meskipun ini paket diskon super. Ini adalah daging sapi yang direbus. Daging sapi Yamatoni, direbus dengan kecap, jahe, dan gula, pakai 6 kaleng. Ini adalah risotto biji-bijian. Retort bubur, bekas 2 kantong. Setelah Mitsuha pergi untuk menyiapkan hidangan selanjutnya, gadis C berkata dengan berbisik. Hei, mungkin itu imajinasiku. Tapi, aku merasa semua hidangan keluar dari panci itu. Wah, jangan katakan itu. Aku mencoba untuk tidak memperhatikan. Gadis B berteriak berbisik. Tidak apa-apa, itu penyihir yang baik. Gadis A bergumam pelan. Ini adalah sup daging sapi. Retort yang aku beli masing-masing 100, 2 tas. Ini es krim, makanan penutup. Apa ini? Dingin. Manis. Sangat lezat. Aku tidak tahu lagi. 6 es loli catraise aku taruh di lemari es. Aku melepas tongkat dan menaruhnya di wadah kaca. Ini amazake, minuman hangat. Harap hangatkan tubuh kamu hingga dingin dari makanan penutup sebelumnya. Yang hanya butuh air panas meski sudah dikeringkan beku. Tidak, ini enak. Menurutku kamu puas? Ketiga orang itu mengangguk pada Mitsuha yang tersenyum riang. Tidak ada kesalahan dalam kata-katamu. Ini pertama kalinya aku makan hal yang begitu enak dalam hidupku. Tentang pot itu, Kaki gadis C yang mencoba menanyakan beberapa pertanyaan mengganggu diinjak-injak pada saat bersamaan. Oleh gadis A dan gadis B, masing-masing satu sisi. Jadi, terima kasih untuk semuanya. Mohon tunggu sebentar. Mitsuha menghentikan ketiga orang yang hendak kembali. Ini, tolong berikan ini sebagai oleh-oleh ke rekan jika tidak keberatan, makanlah setelah mengeluarkan kertas kado. Apa yang dilewati adalah banyak benda berbentuk telur berwarna emas dan keperakan yang berada di dalam toples transparan yang sangat tipis dan tipis. Wahe. Gadis B menjawab dengan suara yang menyedihkan. 3 orang pulang dengan membawa wadah plastik bertajuk Almond Chocolate Economy Size, yang memperlakukannya sebagai sesuatu yang berharga. Hore, penjualan pertama aku ke pelanggan pertama aku. Meskipun aku menggunakan banyak retort dan makanan kaleng dari persediaan makanan aku, itu cukup surplus mengingat harga beli dan jual. Tapi itu bagus, aku tidak punya banyak jenis retort dan makanan kaleng dan harus terus menyajikan daging sapi, jadi aku tidak sabar. Sepertinya tidak ada masalah karena bumbunya sama sekali berbeda.
Aku tidak sabar karena aku harus menggunakan beberapa karena setiap jumlahnya kecil. Jika ketiga orang itu beriklan di tempat kerja, dan rumor menyebar, mungkin pelanggan akan semakin banyak. Tapi, aku akan bermasalah dengan seberapa sibuknya jika terlalu banyak pelanggan yang datang. Aku tidak akan punya waktu untuk pergi ke kamar mandi. Apa yang harus aku lakukan? Aku dalam masalah. Apa yang harus kita lakukan? Maksud kamu apa? Jika kita makan ini, itu akan merangkak ke otak dan kemudian dicuci otak untuk mengontrol. Jangan katakan itu. Apa yang harus kita lakukan? Maksud kamu apa? Itulah, tidak ada hal baik yang terjadi jika kamu melanggar janji, mengacu pada. Terus, lindungi janji. Lalu semuanya. Kamu hanya harus melindungi janji, untuk tidak mengingkarinya. Jadi berikan kepada Chef Marcel San, dengan tatapan putus asa. Katakan ini souvenir dari seseorang yang kita temui pertama kali. Kami tidak berbohong. Kami juga belum mengingkari janji. Seperti yang disuruh, berikan saja oleh-oleh ke rekan kerja. Dan jika itu adalah Marcel San maka dia pasti akan menyadari ketidaknormalan dari makanan ini. Aku yakin. Gadis A dengan rambut halus. Gadis B dengan bros yang indah. Geroce dengan coklat almond di dalam wadah murah. Ketiga orang itu berjalan dengan wajah yang teguh. Mari percaya pada Marcel San. Wah! Dikelilingi oleh tiga gadis dengan wajah menakutkan, kepala koki rumah Viscount King, Marcel, ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Aku? Ini, souvenir dari seseorang yang kita temui untuk pertama kalinya. Sesuatu yang sangat mencurigakan dikeluarkan. Hei, apa yang kamu ingin aku lakukan? Rupanya, kamu melepas bungkusnya untuk memakannya. Sudah kuduga, itu adalah makanan. Marcel tidak cukup berani untuk melarikan diri atau menolak dalam situasi ini. Dia membuka tutup wadah lalu dengan takut memasukkan tangannya ke dalam wadah dan mengeluarkan salah satu paket. Dan mengupas kertas pembungkus perak setelah memeriksanya dengan cermat. Warnanya coklat. Sesuatu yang beraroma manis dan kaya. Marcel tiba-tiba tertarik dengan aroma yang tidak dia ketahui. Mengedus, dia mencium dan memeriksa dengan cermat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mengambil keputusan, dia menjilatnya. Hei! Kenapa kalian berteriak? Untuk saat ini, aku mencoba sedikit. Dia memakannya. Dia memakannya. MOU, ada apa dengan kalian? Tunggu apa ini? Pahit? Manis? Rasanya dan aromatik ini? Hai kalian, di mana? Saat Marcel berteriak, dia mendengar suara dari belakang. Apa yang membuat orang-orang berteriak? Bu. Dan itu telah diserahkan. Ya. Bagaimana menurut kamu? Kepala rumah, Viscount Matthäus von Liner memiringkan lehernya mendengar kata-kata istrinya. Ini adalah ruang lounge di rumah Viscount Liner di ibu kota. Selain Bapak dan Nyonya Liner, adalah Chef Marcel, gadis A, B, dan C, total 6 orang dari duduk di kursi mereka. Karena Liner House adalah keluarga bangsawan yang muncul yang bangkit dari status biasa sejak generasi kepala sebelumnya, pagar dengan para pelayan rendah, dan tidak ada perasaan keberatan terhadap berbagi meja yang sama dan berbicara dengan pelayan. Mereka tidak akan banyak dimarahi bahkan jika mereka malas dengan sebutan kehormatan saat asyik dengan cerita. Penyihir. Itu penyihir yang bagus. Aku yakin. Mungkin. Gadis A, Anke mengangkat suara untuk gumaman Matthäus. Dia mungkin merasa sangat senang karena rambutnya menjadi sangat halus. Jadi, apakah benar-benar tidak salah jika hidangan ikan keluar? Itu tidak dikeringkan, diasapi, atau diasinkan. Ya, ketika aku masih kecil, aku pernah memakannya sekali saat berkunjung ke desa tepi pantai. Tidak salah lagi. Hidangan lainnya juga sangat lezat. Kepada chef kepala, pertanyaan skeptis Marcel, gadis B, Berita menegaskan dengan penuh keyakinan. Gadis C, Carla juga setuju.
Marcel berpikir yang secara tersirat mengatakan masakannya tidak enak dan merasa sedikit sedih. Sejujurnya, aku tidak percaya. Mateus menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata mereka. 10 hari dengan gerobak dari desa nelayan tepi laut. Mungkin akan memakan waktu 7 hari bahkan jika itu adalah gerbong yang sangat cepat. Menggunakan gerbong khusus yang kecil dan kokoh dengan muatan yang kecil dan terus-menerus berganti kuda dan kusir satu demi satu untuk berlari semalaman, dan masih memakan waktu 3 hari. Selain itu, bahkan satu ikan kecil untuk 1 koin emas tidak akan cukup jika dikirimkan dengan cara ini. Dan bahkan kemudian, itu hanya sejauh mungkin jika musim dingin ketika salju dan es dapat digunakan. Tidak mungkin mendapatkannya di musim ini. Bahkan mendidih dan secara teratur melewatkannya melalui api, tidak peduli apa yang mustahil. Setiap kali akan memakan waktu terlalu lama, dan akan terlalu matang untuk membuat hidangan yang layak. Marcel juga mengangguk. Dia mendapat banyak informasi di bidang itu meskipun dia hanya seorang juru masak. Sejujurnya, tidak peduli berapa kali aku memikirkannya, itu tidak membantu ketika aku tidak tahu. Saat percakapan terhenti, istri Mateus, Amalia mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong Anke, rambutmu yang halus dan wangi di tubuhmu. Ah, ya, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, itu adalah obat ajaib yang misterius. Obat ajaib, ya. Biarkan aku menggunakannya, sedikit saja. Ketiganya secara terbuka mengerutkan kening. Rambut Amalia panjang. Banyak obat akan dihabiskan. Aku akan membayar uang. Aku akan memberikan sekitar 16 koin perak. Dan setelah mencobanya sekali, aku akan mengembalikan sisa obatnya. Dalam hal ini, semua orang setuju. Meski, permintaan istri, perintah tidak bisa ditolak dari awal. Dan, berita, bros yang kamu pakai. Ya, ini adalah sesuatu yang aku beli dengan 8 koin perak. Seperti itu bisa bernilai 8 koin perak? Tidak, ini adalah produk buatan. Tentu saja bros dibuat oleh orang-orang. Apakah kamu mengatakan bahwa dewa menciptakan yang lain? Tidak, bukan itu artinya, permata seperti benda yang digunakan di dalamnya tidak nyata tetapi dibuat oleh manusia. Apakah kamu mengatakan itu palsu? Amalia memiliki ekspresi yang mengatakan bahwa dia tidak yakin, tetapi meskipun ada orang yang salah menggambarkan pemalsuan sebagai sesuatu yang nyata, dia tidak berpikir bahwa ada orang yang melakukan hal sebaliknya. Tidak ada gunanya. Justru sebaliknya, kerugian yang besar. Jika kamu membuatnya dengan sihir daripada yang semula harganya 0. Carla berbisik pelan. Tapi, suamiku, jika kamu bisa mendapatkan bahan yang tidak biasa atau metode memasak. Itu mungkin berguna. Tolong, Marcel. Tolong serahkan padaku. Marcel menunduk dan keluar dari kamar.